Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami dalam acara diskusi terkait dengan topik-topik terpilih untuk 2020 International Summer Course, yang pada kesempatan kali ini kita akan membawakan topik diskusi Sustainability Practices in Coffee Production. Kopi tentunya kita sudah sangat mengenal ya, familiar, dan merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang tidak hanya memiliki nilai tapi juga menyimpan berbagai aspek ilmiah yang menarik untuk dipelajari, mulai dari mikrobiologi, kemudian bioteknologi, keamanan pangan, kualitas produk, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berdiskusi langsung dengan praktisi. Beliau adalah Bapak Kiryono. Iya. Sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, Pak, sedikit mungkin ada praktek berkebun atau bertanam kopi itu di daerah mana, Pak? Saya kebetulan berkebun kopi di puncak Bogor lah, titik 0 Ciliwung salah satu di sana. Baik. Tentunya kita akan berdiskusi lebih panjang lagi nanti. Namun sebelum itu, mari kita saksikan tayangan terkait topik kita kali ini. Coffee creates value beyond its economic function as an agricultural commodity. Across the coffee value chain, value is created through production practices, quality standards, cultural identity, community engagement, and market relationships. Understanding these multiple dimensions of value enables participants to appreciate how coffee contributes to livelihoods, local identity, and sustainable rural development. Perspectives from farmers, industry practitioners, and community actors are integrated to examine how economic, social, cultural, and symbolic values are created, delivered, and sustained within coffee systems. Baik, demikianlah tayangan sebagai awalan untuk diskusi kita hari ini. Nah, untuk yang pertama, maka saya akan mencoba memaparkan ya sedikit materi tentang Sustainability Practices in Coffee System. Baik, jadi kalau kita bicara sustainability atau keberlanjutan, seperti yang sedikit kita singgung di awal, bahwa kopi ini tidak hanya terkait dengan nilai ekonominya, tapi harus diupayakan bagaimana caranya agar budidaya maupun semua proses yang terkait dari kopi dari lahan ya, tempat budidaya hingga ke penikmat kopi itu bisa berkelanjutan gitu. Nah, kalau bicara berkelanjutan itu sendiri, setidaknya ada 3 aspek ini ya. Ada lingkungan, environment, kemudian sosialnya juga, kemudian juga yang paling utama tadi adalah nilai ekonominya. Next. Nah,
mengapa harus berkelanjutan gitu? Tentunya kita mengikuti perkembangan global bahwa termasuk tanaman kopi atau komoditas kopi itu ada beberapa tantangan yang dihadapi itu ya dalam budidaya termasuk proses-proses bisnisnya. Yang pertama khususnya kalau terkait dengan budidaya itu adalah perubahan iklim, climate change ini. Jadi efek dari pemanasan global itu ternyata dampaknya sangat luas. Bukan hanya satu lokasi yang sempit saja, tapi ternyata seluruh dunia Menyeluruh. ya mengalami apa yang disebut sebagai dampak dari perubahan iklim itu. Ya kita rasakan sekarang ini mungkin suhu rata-rata harian itu meningkat, begitu ya Pak ya. Betul. Kemudian kalau di Indonesia karena tropis ada musim penghujan, musim kemarau, ini sekarang sedikit sulit untuk diprediksi. Iya. Kalau dulu petani itu punya, walaupun belum menggunakan teknologi yang canggih, mereka bisa menentukan. Oh kalau bulan sekian itu biasanya Iya. awal penghujan misalkan. Iya. Nanti akan berakhir sekian, peralihannya bulan sekian-sekian. Nah sekarang ini perubahannya itu sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Seperti yang sekarang ini terjadi pun mungkin 1 tahun yang lalu itu jumlah bulan basahnya itu lebih banyak daripada keringnya. Nah konon diprediksi untuk tahun berikutnya ini musim keringnya yang lebih panjang. Nah ini tentunya menjadi tantangan dalam budidaya. Betul. Sedangkan tanaman kopi ini mungkin juga kalau suhu terlalu tinggi itu kurang baik pertumbuhannya, begitu Iya, Pak ya? betul. Ya kalau kita baca literatur, kopi itu sebenarnya kalau daerah tropis khususnya ini ya, itu lebih cocok agak ternaungi. Iya. Agak ternaungi. Walaupun tidak 100% ternaungi, tapi karena ini untuk mengurangi tadi stres tanaman akibat kenaikan suhu udara atau atmosfer gitu. Kemudian yang kedua selain perubahan iklim itu adalah penurunan kesuburan tanah, soil degradation. Jadi praktek budidaya yang kurang bijaksana itu ternyata tanpa disadari tahun demi tahun, kemudian dekade dan seterusnya, itu menurunkan kualitas tanah. Betul. Sebutlah penggunaan pupuk kimia buatan. Iya. Memang secara instan mungkin menyediakan unsur hara atau nutrisi untuk tanaman. Tapi ternyata itu imbasnya atau efeknya itu merusak struktur tanah, kemudian mikroorganisme dan lain sebagainya, sehingga tanah yang tadinya itu mungkin gembur, banyak bahan organiknya menjadi keras karena banyak mikroba yang mati misalnya, pengurai tanah dan sebagainya ikut mati karena bahan kimia itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah water scarcity, kesediaan air yang semakin terbatas. Sebenarnya kalau dikatakan terbatas itu kalau siklus hidrologi itu cenderung tetap ya sebenarnya, karena kan air itu kan bersiklus. Dari hujan kemudian ada yang mengalir di sungai, tertampung di cekungan, lalu terus ke laut, menguap lagi dan seterusnya. Dan bahkan karena es di kutub itu mencair, konon ini mengakibatkan permukaan air laut itu naik kan begitu ya. Nah itu tadi kemudian akhirnya efeknya kemana-mana. Nah mungkin yang dimaksud dengan keterbatasan persediaan air itu karena salah satunya tadi kualitas tanah menurun sehingga kemampuan dia untuk menahan air ya khususnya untuk tanaman itu juga menurun seperti itu. Lalu dari sisi ekonomi sendiri ada fluktuasi harga kopi global.
Nah, fluktuasi ini mungkin kaitannya dengan kualitas dari kopi itu sendiri. Ya, karena ya, di Indonesia mungkin mayoritas budidayanya tradisional. Iya. Itu kemudian mengakibatkan kualitas misalkan kopi yang dari Puncak, kemudian dari Bali, dari Gayo dan sebagainya mungkin berbeda-beda. Nah, mestinya ada standarisasi begitu Pak ya. Betul. Kemudian kualitas itu terstandar, semuanya sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, terutama mungkin kalau yang tujuan perdagangan itu adalah luar negeri, pastinya kan menginginkan kualitas yang prima, yang tinggi. Nah, ini perlu ada suatu standarisasi sehingga ditumbuhkan dimanapun itu bisa kualitasnya sama seperti itu. Lalu, nah ini adalah regenerasi petani yang lambat. Ini sudah seperti bukan rahasia umum gitu, bahwa banyak generasi muda itu yang kurang tertarik untuk terjun ke dunia pertanian. Betul. Karena yang terbayang di pikiran generasi muda pada umumnya itu adalah bertani itu panasan. Jadi maksudnya di tempat yang panas. Iya. Kulit jadi hitam, misalnya gitu ya. Berat begitu. Kemudian timbul daki. Lalu profit share-nya atau keuntungan yang diperoleh tidak besar seperti itu. Artinya menurut pandangan generasi muda secara umum itu prospeknya kurang lah, kurang diminati prospektif sehingga kurang diminati. Padahal pertanian ini menyangkut hajat hidup orang banyak karena pangan. Mestinya kalau dikerjakan, tentunya kalau sekarang karena sudah berkembang teknologi, pertanian diintegrasikan dengan teknologi, tentunya akan berbeda dengan yang tradisional. Mungkin akan lebih efisien, mungkin jadi tidak tadi ya Pak ya, tidak kepanasan, misalkan tidak harus kulit sampai terbakar terpapar matahari misalnya. Karena praktek budidaya yang dilakukan itu menggunakan teknologi yang memudahkan sehingga hasilnya tetap berkualitas prima, tetapi lebih efisien. Kemudian satu lagi adalah tuntutan konsumen terhadap produk berkelanjutan. Jadi ternyata konsumen pun semakin teredukasi bahwa karena lingkungan itu begitu penting dalam banyak aspek, mereka menginginkan bahwa produk apapun itu harus yang ramah lingkungan misalkan, harus yang tidak merusak ekosistem, harus yang berkelanjutan dan sebagainya. Nah, tentunya ini menjadi tantangan kita semua, khususnya para pembudidaya dan juga pelaku bisnis untuk kopi. Berikutnya, Mas. Next. Nah, ini adalah 3 pilar untuk konsep keberlanjutan dari kopi seperti itu ya, sistem kopi. Jadi hal-hal yang setidaknya ini menjadi fokus untuk menjaga keberlanjutan itu setidaknya ada 3 seperti yang di awal sudah kita sebutkan sekilas. Yang pertama adalah lingkungan. Ini udah jelas. Biasanya isu utama untuk keberlanjutan itu kaitannya dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, sosial. Jadi jangan sampai misalkan karena penerapan teknologi yang modern, justru malah kurang memberikan ruang atau keuntungan untuk masyarakat sekitar. Atau dampak positifnya jadi berkurang, begitu ya. Misalkan karena otomasi, karena pakai robot dan sebagainya sehingga tidak perlu tenaga manusia, akhirnya banyak orang yang nganggur kan gitu ya. Dari satu sisi praktek budidaya atau produksinya efisien berhasil, menghasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas yang diinginkan,
tapi dari aspek sosial ternyata Mengurangi. menimbulkan masalah, kan masalah begitu juga. ya. Tetap harus memberikan dampak positif meskipun menggunakan teknologi-teknologi yang terkini, gitu ya. Kemudian ekonomi, ya tentunya ekonomi itu sudah lekat karena memang ini memproduksi atau membudidayakan suatu komoditas itu nanti ujungnya kan harus Larinya ke situ ya juga. menghasilkan keuntungan, kan begitu ya, dijual dan sebagainya, menghasilkan keuntungan. Keuntungannya harus fair begitu dari semua lini, baik itu yang bertani, Iya. kemudian yang pasca panen, termasuk yang di end usernya begitu ya. Jadi jangan sampai satu rantai mendapatkan profit share yang tinggi tapi di rantai yang lain ternyata kecil. Jadi 3 pilar ini. Nah, lingkungan apa saja yang kemudian harus diupayakan? Pertama adalah konservasi sumber daya alam. Kemudian perlindungan biodiversitas. Kalau ada keragaman-keragaman itu menjadi bank plasma nutfah. Ya, tidak untuk dihilangkan, tapi untuk dikembangkan. Misalkan dari sisi varietas itu kan banyak sekali, Pak ya. Iya. Kalau jenis kopi sendiri kan secara umum kan ada 3 kalau nggak salah ya, Pak. Ada Iya. Arabica, Robusta, kemudian Excelsa. Excelsa. Nah, tapi kemudian karena kekhususan geografis kadang memberikan karakter-karakter yang berbeda, misalkan yang di dataran tinggi, dataran rendah. Iya. Akhirnya kemudian ada juga pemulihan tanaman, akhirnya Iya. ada varietas-varietas baru. Nah, ini kemudian tetap harus dijaga. Kemudian kalau aspek sosial, tadi kesejahteraan petani jelas, kesetaraan dan inklusi, artinya tadi bahwa tetap harus memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar, khususnya dari mungkin lapangan pekerjaan dan sebagainya. Iya. Kemudian kalau ekonomi jelas produktivitasnya diharapkan tinggi, kemudian profitabilitasnya itu jangka panjang. Iya. Ya begitu. Kemudian 3 aspek inilah ya yang harus berjalan secara seimbang jika kita ingin adanya sistem kopi yang berkelanjutan. Betul. Next. Nah, ini adalah sustainable farming practices. Jadi contohnya seperti yang terlihat di gambar. Tadi kan disebutkan bahwa kopi itu sebenarnya adalah tanaman naungan. Iya. Lebih bagus jika ada naungan. Nah, seperti yang pada gambar itu sebenarnya ada pohon naungannya seperti itu, Pak ya. Poinnya apa? Bahwa kalau kita mau membudidayakan kopi, ya pesan yang ingin disampaikan, akan lebih baik jika polanya adalah bukan single tanaman, bukan monokultur. Iya. Ya, setidaknya seperti ini. Kalau kita lihat agroforestry, jadi ada tanaman naung. Naungannya ini bisa macam-macam, bisa tanaman berkayu yang untuk bangunan, bisa juga tanaman buah. Iya. Pada beberapa perkebunan itu ada tanaman kopi itu dipadukan dengan misalkan tanaman nangka. Iya. Nah, kemudian terkenalnya menjadi kopi nangka, begitu ya Pak ya Kak? Oh, ada aroma-aroma nangka. Nah, itu perlu diteliti memang apakah benar ada pengaruh seperti itu. Tapi setidaknya dengan pola yang tidak monokultur itu memberikan keuntungan lebih baik dari sisi lingkungan sendiri maupun sebenarnya secara tidak langsung adalah ekonominya, begitu Pak ya. Kemudian ada yang kedua adalah manajemen kesehatan tanah. Nah, jadi kalau input pertanian yang sifatnya kimia buatan itu untuk jangka panjangnya tidak baik untuk kesehatan tanah, maka yang harus diupayakan adalah bahan-bahan organik. Jadi sekarang pun
banyak konsumen yang permintaannya itu produk-produk organik. Iya. Ya, inginnya kalau kopi ya kopi organik, beras organik dan sebagainya. Nah, ini menjadi catatan penting karena kaitannya dengan sustainability, bahwa selain mungkin dari sisi kualitasnya juga berbeda antara yang organik dan anorganik, tapi sisi keberlanjutan terhadap lingkungannya itu juga baik karena bahan-bahan organik ini tentunya tidak asing bagi lingkungan atau alam itu sendiri, berbeda dengan kalau inputnya itu baru dan sifatnya buatan. Termasuk mulsa. Mulsa pun bisa diupayakan dari bahan-bahan alami. Jadi berfungsi ganda, ketika nanti dia lapuk jadi bahan organik, ketika dia belum lapuk menjadi mulsa, sehingga membantu petani mengurangi misalkan gulma dan sebagainya. Kemudian kompos. Nah, itu kompos juga dari bahan organik. Jadi di sini kaitannya dengan manajemen kesehatan tanah menggunakan bahan-bahan organik. Lalu yang berikutnya adalah pengendalian hama penyakit secara terpadu. Nah, kenapa terpadu? Pengendalian hama penyakit itu banyak caranya. Yang paling praktis adalah dengan pestisida, kan begitu Pak ya. Nah, ini lagi-lagi pestisida itu harus kita pahami bahwa itu adalah bahan kimia buatan yang mungkin ketika kita gunakan tidak hanya membunuh atau mengeliminasi hama penyakit yang dituju, tapi yang lain juga, bahkan mikroorganisme yang bermanfaat ikut mati juga. Ikut ke bawah jadi dampaknya. Nah, sekarang sudah banyak dikembangkan pestisida nabati, pestisida organik, biopestisida dan lain-lain. Itu sebaiknya mulai beralih ke sana, karena kalau yang buatan tentunya tidak sustainable. Keuntungannya nanti ya, yang pertama adalah biodiversitasnya akan meningkat. Jadi tidak hanya mikroorganisme atau mungkin tanaman-tanaman yang lainnya yang bersimbiosis mutualisme dengan kopi dan sebagainya itu juga terjaga. Yang jelas tidak mematikan organisme yang sebenarnya bermanfaat. Gitu ya. Kemudian tanahnya lebih sehat, kemudian lebih tahan iklim. Gitu ya. Next. Nah, ini adalah manajemen tata guna air dan juga climate resilience-nya. Jadi penggunaan air sebaiknya tetap harus dihemat, kemudian pengolahan air limbah, ya, terkait adaptasi iklim, maka bisa digunakan varietas yang tahan iklim. Betul. Kemudian praktek budidayanya yang agroforestry. Kemudian kalau dikaitkan dengan teknologi yang terkini bisa menggunakan early warning system gitu ya. Berikutnya. Nah, ini proses pasca panen yang berkelanjutan. Tahapannya adalah pertama selective harvesting, kemudian efficient processing, waste management, kemudian adalah energy efficiency. Next. Apapun metode yang digunakan, tetap bahwa farmers at the center. Jadi fokusnya adalah petani itu sendiri. Ya, karena sustainability itu sama dengan farmer welfare. Jadi kenapa harus sustainable? Agar pendapatan petani itu tetap layak. Kemudian ada juga akses pembiayaan juga di sana, pelatihan berkelanjutan, transfer teknologi dan lain-lain. Jadi no sustainable coffee without sustainable farmers. Next. Nah, ini adalah circular economy in coffee system. Mungkin akan kita bahas, tapi setelah jeda program yang satu ini.
Baik, kita masuk ke sesi kedua masih dalam topik bahasan sustainability in cafe system. Kita lanjutkan untuk materi sustainability-nya, mau ditayangkan lagi untuk PowerPoint-nya. Nah, ini adalah sustainable coffee supply chains. Jadi mulai dari farmnya, jadi mulai dari budidaya, kemudian pemanenan, pasca panen, distribusi, sampai ke konsumen. Nah, prinsipnya adalah traceability, transparency, fair trade, dan responsible consumption. Terutama traceability, ini yang sekarang ini terus dikembangkan ya, bagaimana agar ketelusuran produk itu bisa diketahui oleh semua orang, begitu, semua lini, mulai dari farm sampai di tangan mereka. Iya. Nah, ada yang mengembangkan model blockchain seperti itu Pak. Jadi dengan blockchain itu ketika misalkan ada suatu produk kopi, kemudian kita bisa diintegrasikan ya, modelnya misalkan dengan QR code dan sebagainya. Iya. Ketika itu dipindai, maka kan berikan informasi dari mana dia berasal, kemudian dia sudah di rantai keberapa, misalkan gitu ya, dan sebagainya. Berikutnya. Nah, ini adalah inovasi ya, inovasi teknologi yang mungkin bisa digunakan dan sedang dikembangkan ya untuk pertanian, termasuk salah satunya ya tanaman kopi ini, seperti itu. Ada AI, kemudian ada drone, misalkan ada IoT, ada remote sensing dan sebagainya. Nah, arahnya memang precision agriculture, gitu. Jadi pertanian presisi dan juga pertanian cerdas. Kenapa harus pertanian yang presisi dan cerdas? Karena kalau presisi itu artinya spesifik, baik itu spesifik lokasi, spesifik tanamannya, maupun spesifik kebutuhannya, seperti itu Pak. Misalkan contoh pemupukan. Mungkin orang melakukan pemupukan itu berdasarkan rekomendasi umum. Iya. Nah, kalau Pak Giryono misalnya nih mau memupuk tanaman kopi, itu menggunakan pupuk apa dan berapa Pak jumlahnya? Kalau secara ini sih kita kebetulan kalau di kawasan kami sih humus ataupun topsoilnya masih dibilang bagus juga. Nah, itu kita paling menggunakan pupuk kandang ya sebagian. Paling kalaupun menggunakan kimia itu hanya sebagai suplemen saja. Jadi bukan yang pokok dasar keutamaan, bukan seperti itu. Nah, gitu kira-kira kebutuhannya berapa? Misalnya sekali mupuk itu per tanaman atau per hektar gitu berapa? Per tanaman atau per hektar sih kalau pupuk kandang itu memang lumayan banyak gitu. Biasanya kalau pemupukan yang tahap ke-1, ke-2 itu setelah persiapan lubang tanam itu paling ya kurang lebih 10 sampai 20 kilo pupuk kandang lah. Humus sampai pupuk kandang per tanaman. Per tanaman. Nah, itu ketika melakukan atau menerapkan rekomendasi itu tuh berdasarkan memang dari dulu seperti ini, atau memang ada misalkan dari Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian ada rekomendasi khusus begitu Pak? Rekomendasi dari Dinas Pertanian ada juga, tapi sebagian juga kita sambil feeling itu sambil berjalan gitu. Kira-kira itu kebutuhan seperti itu. Iya, jadi kan feeling Pak ya. Iya, feeling juga bermain. Nah, disinilah teknologi berperan. Kenapa? Kalau dasarnya adalah feeling atau kira-kira mungkin nanti feelingnya Pak Giryono dengan feeling saya kan berbeda. Betul. Pak Giryono 20 kilo per tanaman. Iya. Saya feelingnya, supaya lebih bagus, saya kasih 25 kilo atau 30 kilo. Atau 1 kuintal mungkin orang lain, kan begitu. Iya. Akhirnya kan berdasarkan feeling. Memang mungkin organik relatif tidak terlalu merusak ini ya Pak ya, alam. Tapi lain cerita kalau yang tadi pupuk anorganik. Iya. Kalau di tempat Pak Giryono, pupuk kimia buatan itu hanya tambahan atau suplemen, artinya tidak dalam jumlah banyak. Bagaimana jika ada
di tempat lain yang memang dia belum berprinsip organik, menggunakan yang kimia buatan, itu menggunakan pupuk anorganiknya itu sebagai pupuk utama. Iya, ketergantungan malah Pak. Satu ketergantungan, yang kedua pasti jumlahnya lebih banyak kan Pak? Betul Pak. Nah kadang berlebih atau mungkin kurang. Nah kalau berlebih dampaknya luar biasa nanti jangka panjangnya. Jadi tepatnya berapa kan begitu ya Pak ya? Iya. Nah disinilah penggunaan teknologi bisa menentukan berapa yang ada di tanah, berapa yang ada di tanaman, kebutuhan dia berapa, jadi perlu ditambah atau dikurang. Kalau ditambah dikurang berapa? Terus kalau pupuk yang organik berapa, kalau anorganik berapa? Nah coba berikutnya Mas, coba. Nah ini contoh, misalkan penerapan teknologi yang terkait pemupukan. Ini masih dalam pengembangan riset juga, Bapak, ini salah satu hasil riset kami. Kami mencoba mengembangkan apa yang disebut sebagai agroplan. Jadi soil nutrient analysis and crop prediction. Jadi tidak hanya rapid soil analysis system, sistem cepat untuk analisis tanah, tapi juga ada rekomendasinya, termasuk untuk kesesuaian atau prediksi kesesuaian tanaman. Nah, kebetulan di sini sudah ada dataset kopi. Jadi di sistem ini nanti bisa dipilih kopi. Nah, di bawahnya itu adalah kondisi tanah. Kondisi tanah yang bisa diinput manual ataupun otomatis by system. Jadi sistem ini terintegrasi dengan sensor, Pak. Jadi ketika nanti sensor itu kita pasang, kita install di lahan, di titik-titik tertentu sesuai dengan metode samplingnya begitu, nanti dia akan menginput data itu ke sistem ini. Jadi yang NPK dan sebagainya itu akan terisi otomatis. Nah tapi ini kita buat pilihan misalkan manual. Berikutnya Mas. Nah ini misalkan kita buat manual. Kita buat manual, inputnya itu sudah ada nilai, mungkin nggak terlalu kelihatan Pak, karena kecil sekali, tapi di layar itu mungkin cukup besar. Jadi ada nilai unsur NPK yang di tanah, kemudian ada yang di daun. Termasuk di situ ada pH, suhu, suhu tanah ini ya, karena ini sensornya sensor tanah. Ada kelembaban tanah, ada curah hujan, artinya kadar jumlah air ya. Beda dengan moisture di sini curah hujan, jadi berapa milimeter per satuan waktunya. Nanti kalau kita predik atau analyze, dia akan keluar. Jadi ternyata kalau kondisi seperti itu, tanaman yang cocok itu adalah mud bean. Mud bean itu kacang-kacangan, benar kacang-kacangan. Tapi yang kita analyze itu adalah kopi, karena yang sudah kita pilih itu kan kopi. Nah di situ nanti ada adjustmentnya. Jadi ternyata yang perlu disesuaikan, misalkan N-nya sekian, P-nya sekian. Maka di situ ada kelihatan Pak, N-nya itu kurang, P-nya cukup. Kemudian kaliumnya juga kurang. Jadi berapa yang ditambahkan? Kalau untuk N, misalkan menggunakan urea ini karena yang anorganik ya, itu sekian per hektar. Yang K itu dari pupuk K-nya itu adalah sekian gitu ya. Jadi sudah presisi gitu ya Pak. Supaya pas tadi, tidak kurang tidak lebih. Nah berikutnya Mas, next. Nah ini pengembangan lebih lanjut Pak. Jadi di pengembangan lebih lanjut, tapi ini memang masih studi kasusnya untuk tanaman sawit. Jadi untuk yang kopi belum kita sesuaikan seperti ini. Itu kita bisa pilih pupuknya itu organik atau anorganik. Kemudian di situ tanaman itu nanti sudah terinput ID tanamannya, misalkan di lokasi penanaman itu mungkin diberi kode gitu ya, termasuk koordinatnya. Next. Nah, sama itu akan
terdeteksi misalkan pH, bahkan ini parameter yang organiknya juga Pak. Jadi ada CN ratio, C organik, kapasitas tukar kation, cation exchange capacity, kemudian ada base saturation, jadi kejenuhan basa. Kemudian ada makronutrien sama, next. Ada mikro juga. Iya. Next. Nah, di sini kemudian dianalisis oleh sistem. Mana yang kurang, mana yang berlebih, Iya. mana yang cukup. Seperti itu. Nah, kalau kurang berarti kan harus ditambahkan. Iya, iya. Kalau berlebih ya kita sulit untuk Kurangin. ini ya. Maaf, batuk. Jadi kalau excess, mohon maaf, bentar. Ya. Jadi excess ini sebenarnya cukup Pak, karena kan posisinya dia kan berlebih. Iya, iya. Tapi tidak mungkin kemudian ditarik dari lingkungan kan, misalkan C organik, oh kita sedot gimana kan nggak bisa gitu ya. Jadi asumsinya adalah dia tersedia cukup. Next. Nah ini adalah penyesuaian yang diperlukan tadi untuk yang kurang, berarti harus ditambahkan kan, increase berarti kan dinaikkan, ditambahkan. Ini masih masing-masing unsur, jadi realnya itu berapa yang harus ditambahkan dan apa bahannya. Next Mas. Nah ini adalah bahan yang harus ditambahkan karena pilihannya tadi anorganik, maka pupuk-pupuk ini adalah anorganik. Tapi ketika organik nanti dia akan memberikan rekomendasi pupuk-pupuk yang sifatnya organik. Ini hanya satu contoh saja. Jadi sekian seperti itu. Nah dolomit biasanya cukup banyak biasanya Pak ya. Kalau memang dia kondisinya terlalu pH-nya rendah, maka harus dinaikkan, maka perlu itu banyak karena itu hitungannya adalah per hektar untuk yang quantity itu. Kalau yang di samping kanan itu adalah per tanaman seperti itu. Next. Nah ini adalah masa depan untuk sustainable coffee. Trennya bahwa kopi, kemudian teknologi dan petani muda itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Itu harapan seperti itu. Karena mau bagaimanapun tetap yang akan melanjutkan itu adalah generasi muda. Sedangkan generasi muda sekarang ini sangat adaptif dengan teknologi dan mereka sangat menginginkan bahwa segala sesuatu itu menggunakan teknologi yang canggih dan instan, praktis kan begitu ya Pak ya. Jadi trennya adalah ada carbon neutral coffee, jadi yang ada reduksi emisi karbon dan sebagainya, penurunan emisi karbon dan sebagainya. Karena banyak praktek budidaya pertanian yang ternyata meningkatkan emisi karbon, isunya seperti itu. Kemudian ada regenerative agriculture, kemudian digital traceability tadi yang kita sebutkan, bagaimana melacak ketelusuran produk dari mulai tanaman hingga di tangan konsumen seperti itu ya. Kemudian ada biodiversity friendly coffee, jadi yang tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan biodiversitas. Kemudian yield driven innovation, jadi inovasi-inovasi yang kemudian nanti akan diciptakan, dihasilkan oleh generasi muda. Jadi masa depan kopi dalam hal ini pesannya adalah masa depan kopi akan ditentukan oleh kemampuan kita mengintegrasikan produktivitas, keberlanjutan dan inovasi. Kurang lebihnya demikian. Nah sekarang kita beralih dengan mungkin pengalaman Pak Kiryono di lapangan. Kira-kira bagaimana Pak agar sistem kopi baik dari hulu ke hilir itu berkelanjutan begitu Pak? Ya memang harus ini ya Pak ya Pak. Antara
selama ini masyarakat atau petani itu hanya ini aja apa namanya? Ya banyaknya kira-kira ataupun banyak petani latah lah Pak. Jadi memang juga petani minim SDM juga tentang itu, dan kelemahan petani salah satunya itu susah untuk belajar bareng. Makanya ya harus apa ya? Sering bersinergi lah itu antara pemahaman atau pengalaman petani sama pembelajaran regenerasi untuk jenjang lebih panjangnya itu harus saling mengisi lah. Seperti itu Pak. Nah kalau apa namanya bibit kopi itu sendiri Pak, itu di tempat Pak Kiryono itu mengembangkan sendiri atau membeli dari tempat lain? Berdasarkan pengalaman selama ini kita udah mulai ini Pak, pemilihan secara ini aja, secara otodidak lah. Petani sudah mulai pada mengerti beberapa sekarang apa. Yang tadinya itu kita dapat bantuan dari beberapa varietas. Tadinya satu varietas tapi ternyata isinya ada beberapa varietas, tapi di situ kita banyak belajar secara otodidak, belajar apa setiap tanaman itu karakternya berbeda-beda. Makanya di situ ada yang memang dia itu rakus banget unsur hara, ada yang memang nanti di budidayanya itu kok mirip, ada yang mudah juga, ada juga yang berbagai ini juga apa rentan penyakit juga. Di situ kita mencoba memilah gitu, entah itu dari berbagai aspek. Itu ada yang mungkin dia ada pengennya di ketinggian 1500 itu cocoknya apa, ada yang di ketinggian 1200 itu cocoknya apa. Belum lagi nanti kita melihat dari tanah itu ada yang tanah mulai ngering, itu ada beberapa varietas yang kita coba tanam di situ. Ada yang memang pengennya di tempat lembab atau tanah lembab, nah varietas apa yang cocok untuk jangka panjangnya seperti itu. Tapi pada dasarnya untuk semua tanaman kopi yang kita budidayakan itu kalau menurut kami sendiri sih kuncinya di pemulihan tanah Pak. Jadi pemulihan tanah sama persiapan lubang tanah sama persediaan pupuk kandang atau sama kompos seperti itu untuk campurannya. Kalau jenisnya sendiri satu jenis Pak, yang mungkin Arabica atau Robusta atau? Kalau jenis yang dibudidayakan di sana itu ada dua jenis Pak, Arabica dan Robusta. Tapi dari Arabica sendiri itu ada Arabica dan Robusta itu ada istilah varietas dan klon. Kalau biasanya kalau Arabica itu varietas, lebih ke varietas apa gitu. Kalau Robusta itu klon, istilahnya klon. Begitu Pak ya. Jadi itu apa namanya yang dipahami di sana begitu di ya. sana sebagai petani. Kalau meninjau dari dua varietas itu tadi Pak ya, atau klon yang disebut Bapak tadi klon, apakah ada perbedaan terkait cara budidaya itu sehingga terjadi apa keseimbangan antara target produksi dengan konservasi lingkungannya gitu? Secara apa ya, secara karakter pohon itu salah satu menjadi ini juga memang apa, menjadi pembelajaran, banyak pembelajaran lah gitu. Salah satu kalau karakter Robusta itu pengennya tuh memang sebenarnya di Indonesia atau daerah lain juga banyak, ada yang sistem punggal pruning ataupun nanti ada di grafting. Itu karena apa? Salah satunya kita mempelajari itu juga. Dan Arabica juga ada yang memang benar-benar dia tuh pengennya perlakuannya, dia punya beberapa varietas atau beberapa jenis itu perlakuannya yang mau beda-beda. Ini salah satu kami mencoba memahami hal ke arah situ juga Pak, belajar ke arah situ. Jadi karena karakteristiknya berbeda maka perlakuannya pun perlakuannya juga harus berbeda. Nah kalau dari tadi menyambung ke jawaban Pak Kiryono, praktek budidaya apa yang paling cepat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan kopi itu? Maksudnya Pak? Ya kan tadi ada misalkan pruning, kemudian ada yang, nah kira-kira yang paling cepat berdampak positif terhadap keberlanjutannya, baik produksi maupun kaitannya dengan lingkungan, termasuk juga nilai ekonominya, itu yang mana begitu? Konsep sih Pak. Jadi konsep salah satu yang kita lakukan di sana sih, kalau bahasa petani itu istilahnya tumpang sari Pak. Jadi tumpang sari itu sebenarnya saya sendiri melakukan budidaya kopi itu bisa dibilang kepleset Pak tadinya. Kebetulan kami sebelum adanya KTH Cibulo Hijau ataupun KTH dan LMDH di sana itu dari tahun 1998 itu kita udah mulai
terbentuk KPL Pak, berdiri KPL itu kelompok peduli lingkungan. Iya. Kami hanya sebagai segelintir masyarakat biasa yang mulai udah merasakan dampak, mungkin kalau istilah sekarang itu global warming mungkin ya. Kalau betul. dulu itu cuman taunya kok cuaca itu beda banget ya dulu sama sekarang itu. Kok makin panas? Kok makin panas, belum lagi ya. Hujan panas nggak Nah tentu. itu yang gitu ya. mulai nggak menentu. Akhirnya di situ di tahun 1998 tuh mulai ada kesadaran masyarakat dan kita melakukan penanaman pohon endemik awalnya di situ. Cuman ternyata kita bicara tadinya di lingkungan sosial ataupun konservasi itu udah pada besar lagi. Pohon yang kita tanam itu karena kawasan kita juga ada banyak kawasan kritis ataupun kurang bagus gitu lah. Udah yang tadinya hutan lebat udah jadi semak belukar. Kita tanam pohon endemik ternyata udah pada besar ditebangin lagi. Tapi kita punya apa ya, evaluasi sendiri di kawasan situ. Kami menanam pohon endemik, orang tua kami menanam pohon kopi robusta awalnya Pak, dari ngambil bibit dari Temanggung. Di sana itu robusta, tapi yang kita tanam sebenarnya upar ketinggian di situ. Jadi yang kita tanam itu udah 1400 mdpl, sedangkan Robusta. varietas atau jenis kopi tersebut itu cocoknya itu di 1000 mdpl ke bawah mestinya. Nah, itu kita udah kepleset, tapi mungkin Tuhan berkat kehendak lain yang tadinya kita tuh rencananya tuh ya cita-cita orang tua kami juga sendiri suatu saat pengen ngopi itu nggak usah beli, tapi ya alhamdulillah menjadi bawa dampak apa ya, secara finansial buat masyarakat juga alhamdulillah sangat menunjang Pak untuk perekonomian juga ke arah situ. Belum lagi Pohon endemiknya itu tadi apa Pak jelasnya? yang di sana itu yang ada di sana itu salah satu pasang itu ada beberapa pasang, ada pasang kelapa, pasang jambe, pasang iris, ada pasang riung anak, itu jenis pasang. Belum lagi di situ ada puspa, ada rasa mala, ada baros, ada manglit. Baros itu manglit itu sama janitri, ada banyak sih, bahkan mungkin puluhan sampai Jadi puluhan jenis ini lah. kuat sekali ya, maksudnya apa, upaya konservasinya, karena itu kan Iya, jenis-jenis yang agak susah juga susah kan, jarang kan ya gitu. Jadi memang sudah secara tidak sengaja niatnya udah ke arah konservasi. dan ketika itu kemudian dipadukan dengan kopi, Iya, aspek keberlanjutan untuk lingkungannya itu dapat ya. dapat gitu. banget Pak. Nah, tadi juga Bapak sebutkan ada apa? Merasakan perubahan iklim kan gitu kan. Nah, menurut Bapak ini dan juga mungkin rekan-rekan yang tergabung di sana gitu ya, bagaimana perubahan iklim itu mulai dirasakan petani kopi hingga saat ini, itu bagaimana dampaknya terhadap mungkin produksi dan sebagainya? Nah, perbedaan kami pernah sempat juga Pak evaluasi kemarin di tahun 2023, yaitu kebetulan kita didatangi dari semua penjuru Indonesia, mungkin beberapa itu ada perwakilannya, kita evaluasi di Cibulau. Itu justru malah mereka juga ada apa ya, kesan salutnya di situ, karena waktu kemarin itu kita duduk bareng evaluasi tentang perubahan iklim. Ada isu global katanya 2050 itu bisa terjadi kiamat kopi. Itu menjadi tantangan kami di situ. Dan kan kami juga mengevaluasi di lapangan itu kita nggak usah bicara terlalu jauh 2050, bahkan kemarin 2022 itu dari beberapa daerah saya melihat dengan kepala saya sendiri itu banyak terjadi di kala kemarau panjang, daun udah pada rontok Pak. Di situ itu awalnya pembuahan bagus, pas mulai buah kopi membesar itu pada rontok semua, layu, itu mungkin hampir pada mati, bahkan udah pada mati pada daerah lain karena konsepnya yang beda. Jadi kawasan lain itu banyak hutan babat habis jadi kebun kopi. Jadi dampaknya Itulah dia mungkin resapannya kurang, top soilnya jangka panjangnya juga habis karena nggak ada tambahan dari pohon-pohonangan tersebut, akhirnya ketergantungan dengan kimia. Mungkin pengamatan kami seperti itu. Baik. Nah, sedangkan di kita kenapa di kala kemarin 2022 itu kemarau panjang kok malah justru buahnya bagus? Itu karena resapannya masih lumayan banyak dan bagus, kawasannya juga masih lembab. Akhirnya si daun kopi juga nggak pada rontok seperti itu. Baik, ini menarik sekali Pak. Iya. Tapi kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Dan sekarang kita saksikan dulu
jeda program yang satu ini. Baik, kita kembali lagi masih dalam topik diskusi Sustainability Practices in Coffee Production. Kalau tadi kita banyak diskusi mengenai keberlanjutan dari aspek budidaya. Nah, mungkin sekarang sedikit coba kita dari aspek yang lain, karena kan 3 pilar keberlanjutan itu ada ekonomi, kemudian ada lingkungan dan juga sosial gitu Pak ya. Nah, menurut Bapak, apakah praktek pertanian berkelanjutan seperti tadi yang sudah diterapkan di tempat Bapak itu membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibanding yang misalkan tidak agroforestry atau tidak tumpang sari seperti itu Pak? Kalau biayanya sih menurut kami beda-beda tipis sih Pak. Beda-beda tipis itu di salah satu di pengangkutan ataupun pengadaan pupuk organiknya aja sih Pak. Jadi memang itu, di situ agak berat, tapi kalau di sisi lain juga dari harga belinya juga agak murah juga gitu. Beda dengan pupuk non organik seperti itu. Sama apa ya, mungkin ya sebagai petani ya kadang-kala ada 2 pilihan seperti itu. Makanya kita juga sama teman-teman itu yang di sana tergabung dalam kelompok ya punya pilihan masing-masing, tapi kita juga banyak mempelajari selain apa ya, karena salah satu naungan itu ada yang kalau kita sekarang fokus ke pengkayaan Pak. Pengkayaan itu salah satu buah-buahan, yaitu kalau karena kita di ketinggian 1.300 sampai 1.600, maka yang baru kita dapatkan itu hanya 2 jenis tanaman buah, itu salah satu alpukat dan nangka. Itu salah satu itu, dan kita juga pengembangan beberapa jenis tanaman yang kedepannya itu manfaat buat menjadikan pupuk itu juga bagus. Keduanya juga dia itu secara tidak langsung dia akan menghalau penyakit, sama unsur kandungan pupuk juga bagus juga. Nah, salah satu kita mencoba mempelajari hal seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari ekonomi potensi pendapatan berganda itu ada gitu Pak ya, dari kopinya tapi juga dari tanaman endemiknya. Ada Pak, iya seperti itu. Tapi yang endemik ini sudah menghasilkan atau belum? Kalau endemik sih kita nggak ini ya Pak, karena kebetulan kawasan kami itu kawasan kawasan lindung, kawasan produksi dari kawasan lindung itu kita udah ada aturannya antara kerjasama dengan perhutani, pihak perhutani juga kawasan, karena yang kita tanam itu di kawasan perhutani. Jadi kita di kawasan sana itu boleh menanam, tidak boleh menebang. Makanya dengan adanya kopi itu HHBK itu istilahnya hasil hutan bukan kayu, itu salah satu memang yang sangat ini juga, karena pembelajaran juga. Karena kalau saya sendiri sih awalnya ya niatnya itu dari udah tergugah di bidang tentang konservasinya, makanya ya sangat ini juga. Bahkan kopi itu dulu itu setelah kita evaluasi di lapangan itu malah menurut kami awal itu buat menjebak orang biar nggak nebang pohon Pak, seperti itu. Jadi karena yang sebagian itu kita tanam pohon endemik itu yang nggak ada benar-benar tanpa ada tanaman kopi, itu mungkin mereka yang nebang pohon itu semaunya gitu tanpa ada siapa-siapa. Dan kan mungkin yang dulu ditakutkan itu hanya sebagai penjaga hutan aja, padahal penjaga hutan juga ada waktunya kan, nggak seperti sekarang. Sekarang di sisi lain masyarakat yang terlibat dalam kelompok tani juga mereka melindungi juga, karena kita udah ada aturan mainnya di situ, nggak boleh menebang dan nggak boleh sampai buat membakar. Makanya mereka itu sekarang jadi jadi keamanan hutan juga masyarakat juga, karena menurut kami
selain dari sisi ekonomi, keberlanjutan hutan itu ada di tangan masyarakat sendiri, Pak. Kalau dari kopinya sendiri sudah menghasilkan, Pak ya? Dari kopinya sudah menghasilkan. Dan alhamdulillah setelah 2016 yang robustanya udah dapat diikutkan lomba juara 1 nasional, akhirnya 2018 masyarakat tuh mulai 1-2 mulai tergerak dari sisi ekonominya gitu. Awalnya dari sisi ekonomi, dan mereka juga karena dengan adanya kelompok tani kita banyak sosialisasi tentang pentingnya lingkungan juga. Kopi itu sifatnya pohon peneduh, dia itu butuh pohon peneduh kalau bahasa petani seperti itu, dan mereka juga mengikuti apa yang harus yang mereka lakukan. Yang kurang naungannya akhirnya mereka juga memberikan tanaman-tanaman lain, karena kopi juga nggak mesti harus terbuka juga. Memang kalau terbuka itu jangka pendeknya itu memang sangat bagus, Pak, tapi jangka panjangnya setelah kehabisan topsoil ya akhirnya ketergantungan dengan kimia itu berat juga di petani, itu terjadi di kawasan-kawasan lain seperti itu. Jadi memang juga perlu waktu, Pak ya, untuk bisa mengajak petani-petani lain itu sadar mengenai pola-pola budidaya yang berkelanjutan itu tadi, Pak ya. Puluhan tahun, Pak. Puluhan tahun dari mungkin 2000 itu mulai giat, itu kita belum ada legalitas. 2008 terbentuk KTH Cibulau Hijau ataupun LMDH Puncak Lestari, itu masyarakat baru melek itu 2017 baru melek. Nah 2018 berarti 10 tahun itu benar-benar kita harus memberi contoh, memberikan bukti terhadap petani seperti itu, Pak. Kemudian kalau menurut Bapak dan juga rekan-rekan yang tergabung di sana, bagaimana cara mengukur keberhasilan tadi praktek budidaya kopi yang berkelanjutan itu, Pak? Mengukur salah satu ya karena kebetulan juga kami itu sebagai petani otodidak yang mungkin pendidikan juga nggak tinggi, bahkan banyak juga yang SD juga nggak tamat seperti itu ya. Tapi kita mau belajar ya tentang hal itu ya, salah satu untuk jangka panjangnya ya antara agroforestry atau tumpang sari itu mungkin salah satu yang tepat menurut kami. Walaupun mungkin dulu itu kita sebagai penggerak awal, bahkan kita sampai beberapa LSM itu sampai menunjuk-nunjuk kami, bukan cuma memaki saya, sampai tunjuk-tunjuk begini tuh karena mungkin pola pikir mereka tuh di situ kita nanam kopi akan disamakan dengan kawasan lain, hutan di bawah habis tadi Cibun kopi, mungkin seperti itu. Tapi padahal kami di sana itu melakukan nanam kopi itu untuk menjebak orang biar nggak menebang pohon seperti itu. Dan ya alhamdulillah apa yang kita lakukan yang dengan konsep tumpang sari itu humus yang ada di situ ataupun pupuk organik yang ada di situ itu nggak mudah larut kena air. Beda lagi dan kawasan situ juga yang sebagian bahkan dulu udah jadi kebun sayuran, Mak. Ya kebayang lah kebun sayuran kayak udah gimana, udah akhirnya kita membuktikan terhadap masyarakat atau teman-teman yang mulai tergabung dalam kelompok tani, gimana caranya kawasan itu menjadi kehutan lagi. Dan alhamdulillah yang tadinya gersang sekarang dulu mudah longsor, sekarang udah mulai tertata dan tertanam dengan konsep-konsep apa yang mereka mudah mulai lakukan seperti itu. Jadi bisa diukur jika tanaman tadi komoditas utamanya itu tumbuh dengan baik, berhasil memiliki produktivitas yang tinggi, kualitas yang baik, tapi tanaman-tanaman pendampingnya juga tetap bisa tumbuh baik, tidak merusak, tapi saling menjaga, saling menguntungkan, Pak. Iya. Baik. Kemudian pernah nggak Pak, mungkin Pak Giryono mendapati gitu, ada petani yang ingin menerapkan model pertanian berkelanjutan seperti itu, tapi tidak berhasil. Nah, ada yang salah nih. Nah, kira-kira kenapa itu? Misalkan kalau pernah menemui, misalkan gagal dua-duanya atau salah satunya gagal, jadi kan harus dua-duanya berhasil. Ini kan gitu ya ceritanya. Semuanya di persiapan awal, Pak. Itu yang menentukan juga. Salah satu persiapan lubang tanam, jarak tanam, sama persiapan pupuk segala macam. Itu yang menjadi titik awal sebenarnya. Jadi bahkan jangankan teman yang lain, saya sendiri juga malah belajar dari nol lagi nih, Pak. Apa sih kesalahan-kesalahan kami selama ini? Ya salah satu persiapan
pupuk organik sama tanaman apa jangka panjangnya yang akan berikan apa ya unsur-unsur NPK tersebut. Ada beberapa jenis tanaman yang untuk pengkayaan itu salah satu menjadikan apa ya jadi ringan beban kita juga akhirnya gitu. Jadi memang strategi tersebut harus dilakukan dibarengi dengan apa yang harus kita lakukan. Tapi selama ini kan masyarakat itu kadang-kala banyak bisa dibilang petani itu petani latah, Pak. Salah satu ya yang saya lakukan itu di kopi karena masyarakat melihat sisi ekonomi, oh ternyata hasil kopi itu banyak. Dia asal nanam aja, Pak. Asal nanam bikin rapat serapat-rapatnya itu ya memang kalau kopi itu sifatnya pohon paling bandel, Pak. Jangankan ditanam pakai SOP. Misalnya kan SOP misalnya 60 kali 60 dalam 60 itu ya hidup berbuah. 40 kali 40 juga berbuah, 20 juga berbuah, bahkan satu cangkul ataupun pakai asak, pakai jari pun itu akan hidup, akan berbuah juga. Bahkan kopi itu saking bandelnya dilempar itu akan hidup, dia akan tumbuh dan berbuah juga. Tapi efek jangka panjangnya itu yang harus akan terasa pada mereka sendiri masing-masing seperti itu, Pak. Jadi kan di perencanaannya ya biasanya perencanaannya karena akan memadukan beberapa jenis tanaman dan sebagainya, jadi harus diperhitungkan mulai dari persiapan lahan dan sebagainya. Iya. Karena kan untuk agroforestry sendiri kan tidak harus digunduli semua gitu kan, Pak ya. Kan bisa tetap mempertahankan dulu apa yang ada. Kemudian secara perlahan biasanya kalau sudah ada naungan itu akan berkurang, mungkin kayak ilalang dan sebagainya itu akan berkurang. Tapi memang ada ini kok, Pak. Ada beberapa jenis kopi itu memang dia malah bagus di banyak naungan juga. Jadi kita mempelajari, nggak mesti harus 50-60% kena 40% kena matahari, nggak juga. Ada yang cuma 10%, bahkan minim banget itu ada varietas yang bisa bertahan juga, bahkan bagus juga seperti itu. Betul, itu sudah ada riset dan publikasinya, memang dia sampai 90% pun ada yang masih tetap justru itu bertahan, tumbuh dengan bagus. Baik, kemudian terkait teknologi, Pak. Kira-kira menurut Pak Kiryono ini sebagai praktisi petani pembudidaya kopi, terutama dalam konsep pertanian berkelanjutan itu tadi, Pak, apakah perlu ada penerapan teknologi untuk menunjang pertanian berkelanjutan? Kalau salah satu di teknologi tadi itu tentang apa ya? Monitoring tanah, monitoring pohon ataupun penggunaan atau dalam pemupukan atau segala macam. Itu semestinya menurut kami sangat ini banget, Pak, sangat menunjang karena selama ini masyarakat itu selain otodidak yang mereka lakukan pemupukan itu feeling doang, Pak. Dan terjadinya di situ itu ibaratnya kalau orang Sunda bilang tuh melaksugan di tanah lamun gitu. Jadi buahnya juga itu mudah-mudahan gitu. Jadi ya hanya berharap bahasa Sunda, Pak. Artinya apa tuh, Pak? Melaksugan di tanah lamun disebor ku mudah-mudahan. Buahna duka teh-ting itu ibaratnya nanam barangkali di tanah yang tidak diketahui. Ya tidak diketahui atau itu ya nyiramnya kira-kira semuanya, makanya buahnya juga ya kira-kira aja, nggak ada atau ketepatan misalnya target itu nggak ada, itu hanya mudah-mudahan saja seperti jadi, itu. Ketika kita hanya pakai feeling kira-kira ya hasilnya ya mudah-mudahan kan, ya mudah-mudahan seperti itu. Baik. Nah, kalau generasi muda sendiri, Pak, di sana banyak melibatkan generasi muda juga atau belum banyak yang terlibat begitu? Jadi kalau kami untuk bidang khususnya bidang kopi itu udah banyak terlibat juga, salah satu di barista, Pak. Jadi kita juga nggak menekan terhadap regenerasi ataupun masyarakat yang ada di dalam kawasan. Kebetulan juga kami di sana membuka, teman-teman sebagian membuka wisata juga, jalur wisata, ada wisata trekking, wisata edukasi kopi juga, ada wisata sepeda gunung dulu ramai, kalau sekarang walaupun udah melempem, ada wisata Telaga Saat, beberapa ini juga. Jadi kita tuh mencoba membuka wadah fasilitasi regenerasi, karena regenerasi juga di sana bukan semuanya jadi petani juga tidak juga, Pak. Kita harus jadi gimana ya, mencoba apa ya, berinovasi walaupun dengan keterbatasan pengetahuan kami. Akhirnya regenerasi juga ada yang jadi petani juga, sebagian udah mulai ada yang jadi fotografer, ada yang jadi tour guide, ada juga yang jualan. Oh, jadi sudah diarahkan juga untuk agrowisata ya? Kita udah mulai
berjalan ke arah situ karena kita awal belajar tentang konservasi yang mungkin dulu itu pemahaman kami sebagai masyarakat konservasi itu hanya menanam pohon di lahan kritis atau bekas longsor, ternyata tidak juga, Pak. Jadi satu, dengan adanya kelompok tani itu mempermudah kita untuk berkelanjutan terhadap masyarakat. Itu kunci ke arah konservasinya. Karena apa? Kerusakan hutan salah satu yang terjadi di sana itu karena minimnya SDM, Pak. Dan keduanya juga faktor ekonomi. Nah, salah satunya dengan pengembangan ekonomi masyarakat selain tadi yang di wisata juga dengan budidaya kopi itu akhirnya menjadikan tujuan masyarakat untuk menunjang ke arah faktor ekonominya, Pak, seperti itu. Memang ketika dibuat terpadu begitu, Pak ya, itu lebih menarik ya. Jadi Betul, memang minat generasi muda itu ada, tapi memang perlu terus dipupuk dan ditingkatkan lagi gitu, Pak ya. Iya. Nah, kemudian ini, Pak, dalam rantai atau proses produksi kopi itu dari mulai tanaman sampai dengan kopi yang siap dikonsumsi kan tentunya ada limbahnya, Pak ya. Iya. Nah, itu bagaimana cara Bapak dan juga kelompok yang Bapak naungi di sana itu untuk mengurangi limbah dari proses produksi kopi itu, entah misalkan kulitnya kan pasti ada gitu ya. Ada 3 jenis kulit ya. Iya, itu bagaimana, Pak? Salah satu yang kita lakukan itu yang paling mudah itu buat campuran pupuk, Pak, pupuk kandang. Itu salah satu karena dia itu gabah, ada kulit ari itu semacam gabah itu dia tuh ringan untuk kita bawa juga ke kebunnya dan itu nanti kita campur dengan kohe atau kayak gitu ataupun humus juga dicampurin jadi satu baru kita nanti disiapkan lubang ataupun dirorak gitu. Itu buat pemupukan seperti itu dan ada juga pengolahan lain. Salah satu dari kulit kopi itu kita buat teh kaskara, Pak. Itu memang betul. Selain di sisi lain ada faktor ekonomi memang enak juga sih gitu seperti itu. Nah, jadi yang semula dia adalah limbah kemudian jadi bernilai ekonomi. Betul. Jadi kalau boleh dibilang ada ekonomi sirkular gitu, Betul, Pak. Jadi semuanya itu termanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Nggak sia-sia, Pak. Iya. Nah, kemudian sudah banyak, Pak, peminatnya? Misalkan tadi dibuat kaskara gitu, banyak peminatnya. Udah mulai banyak, Pak. Udah udah mulai banyak pengembangan juga dan udah mulai ada 1-2 yang udah ada penjualan lah seperti itu, Pak. Walaupun belum secara banyak itu belum, tapi udah banyak yang mulai berjalan. Nah, kemudian kaitannya dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan gitu, Pak ya. Apakah sudah banyak gitu misalkan dari pemerintah, dari perguruan tinggi, lembaga penelitian itu yang bersinergi atau berkolaborasi dengan praktek budidaya ataupun produksi kopi yang ada di tempat Bapak itu? Alhamdulillah kebetulan juga kita salah satunya dengan IPB itu dulu kita hanya sebagai dulu itu kita dibimbing sama IPB, sekarang juga alhamdulillah udah bermitra dan juga banyak mahasiswa yang penelitian di sana, magang di sana juga tentang lingkungan, tentang kehutanan, perkebunan itu udah mulai banyak juga dan memang sangat saling membutuhkan petani dengan otodidaknya dan mereka dari dengan teori-teori ataupun penemuan-penemuan itu bisa saling melengkapi dan beberapa penelitian dari LSM dan dari pemerintahan dari beberapa kementerian juga kita banyak kegiatan bareng. Menurut mereka juga secara ini apa yang kita lakukan di sana dengan sistem agroforest itu sangat memungkinkan jenjang jangka panjangnya juga untuk ke arah konservasi juga pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian harapan dari Bapak dan juga rekan-rekan yang ada di sana, bagaimana perguruan tinggi, mungkin seperti kami ini, kemudian industri, pemerintah, lembaga penelitian dan sebagainya itu bisa membantu apa yang Bapak dan rekan-rekan lakukan di sana? Ya, khususnya kita bicara awal dari tentang konservasi karena kita yang melakukan awal dari konservasi, kita memang nggak bisa jalan sendiri, Pak. Harus bersinergi antara masyarakat, entah itu dari perguruan tinggi ataupun dari stakeholder pemerintahan. Itu harus bareng-bareng mengevaluasi kawasan dan memang nggak bisa jalan masing-masing ataupun secara otodidak. Jadi memang benar-benar harus bersinergi.
tapi intens Pak ya, mungkin Ya. komunikasi hubungan dengan mereka itu Alhamdulillah sering. sampai sekarang selalu gitu. selalu ada. Kita harapkan yang seperti itu terus terjalin, Iya. dan tentunya misalkan seperti dari perguruan tinggi, lembaga penelitian dan sebagainya itu akan melakukan apa-apa yang dibutuhkan sebenarnya. Iya. Yang lebih baik itu adalah seperti itu. Jadi Iya. ketika misalkan petani membutuhkan suatu inovasi teknologi, maka itu sampaikan Iya. supaya nanti para periset dan sebagainya itu mengembangkan teknologi ke arah Iya, apa yang berinovasi. dibutuhkan itu. Iya. Karena banyak inovasi itu tidak didasarkan pada kebutuhan real dari calon penggunanya seperti itu. Tapi di sana juga tadi ada ini juga Pak. Jadi selama ini kan banyak petani muda itu, ya itu kembali lagi ke masalah petani muda itu jarang yang dia kembali ke petani lagi karena dia di sisi lain kalau mungkin berpikir kalau sudah kuliah ataupun sekolah itu pengennya bekerja, kalau di sana kita udah mencoba si mahasiswa ataupun regenerasi muda itu udah mulai kita membuktikan di situ ternyata kita tuh melakukan dengan dunia pertanian itu untuk menunjang ke ekonominya juga kalau dihitung-hitung jauh lebih besar daripada harus kerja di kota Pak. Kita udah mulai ke arah situ juga. Kalau pemasarannya sudah ada pemasaran digital Pak ya mungkin ya? Kalau pemasaran alhamdulillah Pak sampai Sudah ada. keteteran sebenarnya gitu. Ya, Cuma maksudnya lewat digital ada ya, misalkan mungkin lewat marketplace. belum Pak. Belum ya? Belum. Oh. Justru kita masih pelanggan juga banyak, permintaan juga banyak banget sebenarnya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Pak. Iya. Apa pesan Bapak ini kepada Iya. mahasiswa, karena materi ini nanti akan dipelajari oleh Iya. mahasiswa. Apa pesan Bapak kepada mahasiswa ya kaitannya dengan praktek produksi kopi ini ketika mereka mungkin akan menjadi seorang peneliti, entrepreneur atau pengambil kebijakan di sektor kopi, hal terpenting apa yang harus mereka lakukan untuk memastikan industri kopi tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang? Mungkin pola dalam ininya Pak pola dalam pendidikannya dulu kan kebanyakannya mahasiswa itu hanya pengen tahu masalahnya. Kedepannya juga mahasiswa itu harus praktek sendiri, harus bisa menyelesaikan masalahnya. Itu dari segi segala macamnya lah gitu, seperti harus lebih untuk meningkatkan kuantitasnya itu. Dan keduanya juga yang udah mulai terjadi walaupun kita di pelosok di kampung, ternyata dengan secara pemuliaan itu jauh lebih besar daripada nominal yang mungkin kebayang itu ternyata kalau dihitung itu cuma gajinya segitu, tapi ternyata bisa lebih tinggi lagi Pak daripada hanya sebagai pekerja, karena kita berinovasi ataupun kita secara mandiri swadaya masyarakat itu jangka panjangnya lebih menjanjikan daripada hanya kita sebagai pekerja seperti itu Pak. Baik, semoga bisa ditangkap pesan yang sangat berharga menurut saya. Pemirsa, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Menarik memang kalau bicara mengenai kopi, apalagi sudah dimulai oleh kelompok-kelompok penggiat seperti yang Pak Kiryono bawahi ini, atau Pak Kiryono naungi. Atas nama panitia dan kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiryono atas share pengalaman dan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya. Semoga menginspirasi dan menambah wawasan kita semua. Juga terima kasih kepada seluruh peserta dan juga pemirsa yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Erik Suheru dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.